Assalamualaikum Sobat Juara, bagaimana? Masih sehat dan semangat kan? Ya, untuk kali ini, di video kali ini kita akan membahas TO9 UTBK SBMPTN Bahasa Indonesia untuk Super Intensif 2020 BKB Nurul Fikri. Bersama kakak, Kak Irfan. Ya, langsung saja. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai PBM saja ya. Jadi PU dan PPU tidak kita bahas. Jadi kita akan bahas PBM 15 soal. Ya, langsung saja kita masuk ke fokus materi dulu. Jadi, ada 4 fokus materi dalam TO ini. Yang pertama adalah penggunaan tanda baca, baik itu tanda koma maupun tanda hubung. Kemudian penulisan kata seperti kata berimbuhan. Lalu ada penggunaan konjungsi, mana konjungsi yang tepat, mana konjungsi yang salah. Lalu juga simpulan atau mencari gagasan utama dalam sebuah paragraf. Ini termasuk fokus yang cukup penting dalam bahasa Indonesia. Ya, kita masuk ke nomor 1. Yang PBM-nya ya. Jadi nomor 1 kita lihat judulnya di sini, soalnya judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah. Nanti kita akan lihat teksnya, tapi sebelum itu kita masuk ke konsepnya terlebih dahulu. Ya, syarat judul yang baik itu ada 4. Yang pertama, sesuai dengan isi bacaan. Kemudian yang kedua, tidak terlalu panjang. Yang ketiga, menarik perhatian. Ini provokatif, gitu ya. Kemudian yang keempat, dia terarah. Dia umum, tetapi tidak boleh terlalu umum. Artinya tidak boleh terlalu melebar. Nah, poin 1 dan poin keempat, ini akan mengacu pada yang namanya gagasan utama. Jadi sebenarnya yang perlu kita cari terlebih dahulu, yang pertama kali kita harus tahu adalah gagasan utama yang muncul di setiap paragrafnya. Oke, sekarang kita lihat teksnya cukup panjang ya Sobat Juara. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Jadi Sobat Juara bisa langsung lihat juga bahan ajarnya atau lihat juga naskahnya gitu ya. Kalau memang di sini tidak kelihatan. Nah, kita lihat di teks ini ada setidaknya 2 hal. Ada 2 hal yang dibahas karena 2 hal ini sering diulang-ulang. Nah, kita perhatikan. Di paragraf pertama, di sini ada gaya hidup sedentair alias kurang gerak atau mager. Gitu ya. Nah, mager ini juga disebutkan lagi di paragraf ketiga kalimat pertama. Malas bergerak. Gitu ya. Kemudian juga dibahas juga di paragraf terakhir. Gaya hidup mager. Tuh seperti itu. Artinya, karena dia sering diulang, sering direpetisi, berarti memang itulah yang menjadi pembahasan teks ini, yaitu tentang mager atau malas gerak. Kemudian apalagi yang dibahas di teks ini? Kita perhatikan di sini katanya mager yang tadi dibahas di beberapa paragraf. Di paragraf kedua dikatakan gaya hidup sedentary itu sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena bisa menimbulkan risiko diabetes tipe 2. Nah, kata diabetes ini diulang kembali di paragraf-paragraf yang lain. Misalnya di paragraf keempat muncul kata diabetes. Lalu di paragraf terakhir muncul 2 kali diabetes, kemudian juga diabetes. Repetisi juga sama seperti kata mager. Berarti hal yang kedua yang dibahas adalah mengenai diabetes. Jadi ada dua hal nih yang berhubungan nih, mager dan diabetes. Nah, kita balik lagi ke soal tadi. Jadi apa tadi? Berdasarkan kata kunci yang sudah kita dapatkan. Jadi ada 2 hal, mager dan diabetes. Nah, yang sesuai dengan gagasan utama itu adalah opsi yang B, yaitu gaya hidup sedentair atau mager yang tadi disebut oleh teksnya menyebabkan diabetes. Itu seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu untuk yang nomor 1 PBM TO9. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Ini teksnya, kemudian judulnya adalah kata berimbuhan yang digunakan secara salah pada paragraf keempat. Jadi teks yang ada di atas ini adalah paragraf yang keempat, sudah kakak crop. Nah, kita lihat kata apa yang salah, apakah pengembangan, butuhkan, diantar, menyimpan, atau berisiko. Nah, yang salah, langsung saja kakak sampaikan di sini adalah pengembangan. Mengapa kata pengembangan salah? Nah, kita lihat prosesnya. Jadi sebenarnya
kata pengembangan itu dibentuk dari imbuhan pean, yang artinya adalah proses. Gitu ya. Berarti pengembangan artinya adalah proses mengembang. Jadi pengembangan adalah proses mengembangkan atau proses mengembang. Nah, sebenarnya secara lebih detail, imbuhan pean itu dibentuk dari proses seperti ini. Jadi sebuah kata dasar itu dimulai dengan kata kerja yang berawalan me, kemudian berlanjut ke awalan pe yang nasal. Jadi N besar di sini artinya adalah nasal. Nasal itu sengau. Bunyi-bunyi sengau seperti kalau untuk yang menasal mem, men, meng, sama men. Jangan dibaca cepat. Kalau dibaca cepat nggak enak. Mem, meng, men. Begitu ya. Kemudian penasal juga sama. Pem, pen, peng, pen. Itu yang nasal, gitu ya, bunyi-bunyi sengau. Ya, bunyi yang dihasilkan dengan mengeluarkan udara dari dua lubang. Lubang hidung dengan lubang tenggorokan. Jadi begitu ya. Kemudian juga akan berlanjut ke bentuk yang terakhir tadi yang kita bahas, yaitu penasalisasi an, gitu ya. Me, pe, pean. Sebagai contoh, nah kita lihat dulu nanti maknanya ya. Jadi me itu tindakan, pe itu pelaku, kemudian pean tadi sudah kita bahas, dia proses. Nah, kita lihat nih contohnya nih. Kita punya kata dasar satu. Satu dikasih awalan me menjadi kata kerja tindakan, yaitu menyatu. Kemudian berlanjut ke imbuhan yang kedua menjadi penyatu. Nah, yang ketiga, proses yang ketiga adalah penyatuan. Gitu ya. Penyatuan berarti artinya adalah proses menyatu. Diambil dari kata kerjanya ini ya, menyatu. Kemudian kata dasar ambil. Ambil dikasih awalan me menjadi mengambil, kemudian dikasih awalan pe menjadi pengambil. Jadi pengambil adalah orang yang mengambil, gitu ya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah pengambilan. Pengambilan berarti artinya sama seperti ini, yaitu proses mengambil, diambil dari kata kerjanya, yaitu mengambil. Itulah sebabnya kata pengembangan muncul maknanya adalah proses mengembangkan dari imbuhan kata kerjanya, jadi awalan kata kerjanya. Nah, kita perhatikan ada lagi selain pean, penasalisasian yang mirip, yaitu imbuhan peran. Maknanya beda. Kalau penasalisasian itu maknanya proses, sementara peran itu artinya adalah perihal. Jadi kalau misalnya kena perkembangan, ini artinya adalah perihal berkembang. Mengapa bisa seperti itu? Beda dengan proses yang tadi. Kalau peran itu muncul dari kata kerja berawalan ber. Kemudian memunculkan pelaku yang berawalan pe, lalu perihal yang berimbuhan peran. Jadi ini maknanya, untuk ber bisa dua makna atau lebih begitu ya. Ini kita ambil dua dulu, menjadi sama tindakan. Kemudian pe sama, dia pelaku. Kemudian peran tadi perihal. Sebagai contoh kita lihat. Kita memiliki kata dasar tinju. Tinju kata kerjanya adalah bertinju. Ini kata tinju dikasih awalan ber. Kemudian pelakunya adalah seorang petinju, bukan peninju. Ya, di sini pe-nya nggak nasal. Petinju. Kemudian kata yang ketiga adalah pertinjuan. Gitu ya, pertinjuan. Termasuk silat. Silat, bersilat, pesilat, dan persilatan. Pertinjuan artinya adalah perihal bertinju. Kita ambil dari kata kerjanya, bertinju. Jadi pertinjuan, perihal bertinju. Kemudian persilatan adalah perihal. Mohon maaf nih salah di sini, bukan proses tapi perihal bersilat. Gitu ya, sama dengan ini ya, ini salah ya. Jadi perihal bersilat. Oke, jadi perkembangan adalah perihal berkembang. Nah, kita balik lagi ke teks tadi. Mengapa pengembangan salah? Kita lihat teksnya ya. Seiring dengan pengembangan teknologi. Berarti secara konsep berarti artinya proses mengembangkan teknologi. Nah, ini salah. Gitu ya. Seharusnya bukan mengembangkan teknologi, tetapi seharusnya perihal berkembangnya teknologi atau teknologi yang berkembang. Nah, karena kita menggunakan kata kerja berkembang, maka bentukan yang tepat seharusnya adalah perkembangan, bukan pengembangan. Itulah sebabnya kata berimbuhan yang digunakan secara salah adalah yang A. Itu seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di nomor 3, ini teksnya. Kemudian kita lihat bentuk bahasa yang sejenis dengan
mager pada kalimat 1. Ada kata mager di situ, di dalam kurung ditulis malas gerak. Berarti kita paham di sini, mager yang dimaksud adalah bagian dari bentuk akronim. Akronim itu kependekan, seperti singkatan tapi bukan singkatan. Kenapa bukan seperti singkatan? Karena dia kependekan yang berupa gabungan huruf, suku kata, atau bagian lain, tetapi dia dilafalkan sebagai kata yang wajar. Contoh akronim adalah SIM. Jadi kita baca, kita eja bagaikan sebuah kata dasar. SIM, bukan SIM. Beda dengan surat tanda nomor kendaraan. Itu kalau dipendekkan, jadinya singkatan. STNK. Nggak mungkin jadi akronim. Kalau jadi akronim, berarti kita baca STNK. Nah, itu nggak mungkin. Begitu ya. Nah, SIM, mager, gitu ya. Kemudian tilang, bukti pelanggaran disingkat, dipendekin jadi tilang, itu namanya adalah akronim. Dan yang sama dengan mager berarti apa? Rudal, magang, oncom, pugar, retail. Ya, yang benar adalah tentu saja jawabannya A, rudal. Ini adalah kepanjangannya adalah peluru kendali, gitu ya. Jadi mungkin ada banyak sobat juara yang baru ngeh gitu ya. Oh, ternyata rudal itu akronim ya. Ternyata itu adalah kependekan. Kepanjangannya adalah peluru kendali, gitu ya. Nah, ada banyak akronim di kehidupan kita sehari-hari. Nah, biasanya yang doyan makan tuh sering banget kita ketemu akronim, misalnya batagor, kemudian cilor, ya aci dikasih telur, kemudian cireng, aci digoreng, kemudian cilok, aci dicolok, itu semua adalah akronim. Oke, jadi kita dapat jawaban di nomor 3 adalah yang A. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4. Ini teksnya, pertanyaannya adalah kalimat yang tidak efektif ditemukan pada kalimat. Ya, kita lihat di sini langsung saja kita lihat teksnya. Jawabannya sebenarnya adalah kalimat yang ketiga. Kenapa begitu? Nah, kita lihat strukturnya dulu. Karena kalau kita berbicara kalimat efektif, yang dilihat pertama kali adalah struktur. Lihat kelengkapan subjek, predikat, objek, begitu ya. Kemudian apakah ada yang boros, itu bisa kita lihat pas kita mencari struktur. Kita juga bisa melihat kelogisan, sekaligus ketika kita mencari subjek sama predikat. Jadi kita coba cek strukturnya dulu, ini penting ya sobat juara. Jadi kita lihat kata yang pertama. Selalu sistematis, jadi kita lihat kata yang pertama muncul, yaitu kata jika. Nah, kalau yang sudah hafal, yang hafalannya jago gitu ya, udah langsung tahu nih, jika itu adalah jenis konjungsi bertingkat. Artinya ketika konjungsi bertingkat kita temukan dalam kalimat, dia pasti akan jadi luar biasa, keterangan gitu ya. Pastikan itu, ketemu konjungsi bertingkat, dia keterangan gitu. Oke, kita lihat berarti jika Anda termasuk salah satu orang yang sering melakukan berbagai rutinitas tersebut gitu ya. Intonasinya menurun di kata tersebut, terlebih di sini ada tanda koma, berarti berhenti di sana. Nah, ini semua adalah keterangan gara-gara konjungsi bertingkat tadi gitu ya. Ini semua adalah keterangan. Kemudian Anda di sini, dia induk kalimat sudah masuk nih, Anda sebagai subjeknya, kemudian subjek, kemudian harus waspada adalah dia predikatnya. Tetapi kita perhatikan, ada dua kata Anda. Di anak kalimat, di keterangan anak kalimat, dan di induk kalimat. Nah, kita perhatikan dua-duanya dia sebagai subjek. Di induk kalimat, Andanya sebagai subjek. Di anak kalimatnya pun sama. Anda subjek, termasuk salah satu orang, termasuk dia predikat. Jadi ada Anda di sini sama-sama sebagai subjek. Yang seperti ini sobat juara, dia salah, tidak efektif ya. Jadi ini salahnya apa? Pemborosan. Pemborosan di unsur subjek yang sama pada keterangan anak kalimat dan juga di induk kalimat. Ya, seharusnya kata Anda setelah kata jika yang ini nih, kita coret saja. Gitu ya. Kita buang. Jadi bacanya, jika termasuk salah satu orang yang sering melakukan berbagai rutinitas tersebut, koma, Anda harus waspada. Jadi Andanya sekali aja. Jadi jangan dua kali. Gitu ya. Jadi yang subjeknya katanya sama, itu bisa kita buang. Misalnya saya makan, saya minum, kita jadikan satu kalimat majemuk, jadikan satu kalimat. Nggak mungkin saya makan dan saya minum. Pastikan menjadi saya makan lalu minum. Begitu ya, jadi sayanya nggak usah disebut lagi. Oke, jadi udah ketemu nih alasannya. Maka jawabannya adalah yang nomor 3.
Itu yang nomor 4. Gampang ya? Oke, lanjut di nomor 5. Ini teksnya, kita lihat ini teksnya. Pertanyaannya adalah kata non formal. Banyak sobat juara di kelas begitu ya masih bertanya. Pada saat konsultasi begitu ya masih banyak yang bertanya, "Kak, kata non formal itu apa sih?" gitu. Sama nggak sih dengan kata yang tidak baku? Sama. Yang non formal itu sebenarnya adalah variasi untuk pertanyaan mencari kata yang tidak baku. Ya, ini soal baru ya, belum terlalu lama. Ini divariasikan, dimunculkan seperti ini, non formal. Ya, kata dasarnya formal dikasih negasi non. Formal baku, berarti non formal tidak baku. Mana yang kata tidak baku dalam teks ini? Kita perhatikan. Di baris kedua terakhir, kita menemukan kata serapan yang salah, yaitu kata aktivitas. Apa yang salah di kata aktivitas di sana? Yaitu huruf F-nya. Kok F-nya salah? Nah, aktivitas ini adalah penyerapan kata serapan yang diserap dari bahasa Inggris. Kata aslinya adalah activity. Activity. Perhatikan hurufnya C-T-I-V-I. Begitu ya. C-nya berubah jadi K dan V-nya dia tetap. Yang berubah adalah IT-nya menjadi di sini itas. Jadi aktivitas tidak menggunakan F, melainkan menggunakan bukan V, V. Oke, ini bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris. Bukan V, melainkan V. Jadi SCTV, bukan SCTV gitu ya. Jadi V. Jadi aktivitas. Dapat deh jawabannya yang E. Gampang kan ya? Jadi aktivitas. Nah, biar lebih jelas lagi, kita bandingkan coba. Nah, ambil 4 contoh di sini. Kalau kita ketemu kata bahasa Inggris productivity, ini kita serap menjadi produktivitas. Dia pakai V juga. Yang iti-iti, V-nya tetap. Produktivitas. Tetapi kalau kita ketemu productive gitu ya, F. V-nya di sini berubah jadi F. Sama effectivity. V tetap tidak berubah. Tetapi kalau effective, V-nya di sini berubah jadi F. Positif. Positif pakai F. Positivity pakai V. Positivitas, gitu ya. It's a very simple, oke? Sangat mudah. Jadi kita dapat jawabannya adalah yang E. Aktivitas harusnya menggunakan, jangan lupa lagi, bukan V, V. Oke, lanjut. Nomor 6. Kita masuk ke nomor 6. Tanda koma mestinya ditambahkan dalam kalimat. Nah, terkait dengan tanda koma nih ya. Apakah kalimat 1, 2, 3, 4, atau 5? Mana jawabannya? Tanda koma harus tambahkan di kalimat keberapa? Yaitu di kalimat yang kedua. Oke, kita perhatikan di sini. Bekerja di depan layar komputer sepanjang hari, kelamaan terjebak macet di jalan, atau hobi main game. Perhatikan ada berapa rincian di sana? Lebih dari 2 perincian. Di situ ada 3. Bekerja di depan layar komputer 1, kemudian kelamaan terjebak macet 2, kemudian hobi main game di sini 3. Lebih dari 2 perincian. Kalau ketemu yang seperti itu sebelum dan, sebelum atau, sebelum serta begitu ya, itu harus wajib menggunakan tanda koma. Gitu ya. Nah, ini tidak ada komanya, makanya harus ditambahkan, yaitu di kalimat kedua. Ya, tanda koma termasuk soal yang sering muncul bahkan ya, hampir setiap tahun pertanyaan tentang tanda koma ini muncul. Bahkan di NF dimasukkan ke dalam kuadran yang pertama. Dia sering muncul dan juga sebenarnya mudah. Ya, sangat mudah karena tidak perlu kita analisis. Ya, kecuali kalau kita lupa sebenarnya. Makanya sebenarnya kita perlu hafalkan saja. Ya. Nah, ini sebenarnya di modul kalian sudah ada atau tinggal cek di referensi lain. Ya, ini beberapa penggunaan tanda koma gitu ya. Misalnya tadi dipakai di dalam perincian yang lebih dari 2 hal, bawang, koma, cabai, koma, dan garam. Kemudian dipakai sebelum beberapa kata hubung, sedangkan, tetapi, melainkan, yakni, yaitu. Saya belajar, koma, sedangkan adik bermain. Gitu ya. Kemudian juga kalau kita ketemu konjungsi antar kalimat, dengan demikian, oleh karena itu, selain itu wajib pakai tanda koma. Kemudian juga kalau kita ketemu kata seru, kita sebut namanya interjeksi. Alhamdulillah, amboy, wah, wow, gitu ya. Ih gitu ya, atau gitu ya. Itu wajib menggunakan tanda
koma. Alhamdulillah, koma, saya lulus SBMPTN, gitu ya. Atau juga untuk kata sapaan. Siapa namamu? Nak. Termasuk kalau kata sapaannya di depan. Nak, koma, siapa namamu? Tuh kayak gitu, wajib pakai tanda koma. Kemudian juga antara nama dan gelar, wajib pakai koma. Hati-hati, jangan lupa masih banyak. Kalau kita ngeliat spanduk-spanduk ya, spanduk misalnya pemilu gitu ya, dia tidak menggunakan tanda koma, dia salah. Dia harus pakai koma. Gitu ya. Hegiono, SE. Ada gelar lagi di sini, SE, M titik H titik. Jadi antara gelar sama gelar juga menggunakan tanda koma. Lalu nomor 6 juga nih kalau kita ketemu anak kalimat mendahului induk. Ya, jika masih ada kendala, koma, Anda dapat menghubungi kami. Dan yang terakhir gitu ya, kita perhatikan kalau ada keterangan aposisi atau keterangan tambahan dalam sebuah kalimat diapit oleh koma. Jadi kalimatnya sebenarnya Pak Komarudin akan naik haji. Nah, si penulis atau si pembicara memberikan keterangan tambahan. Siapakah Pak Komarudin? Ditambahin di sini. Oh, Pak Komarudin adalah guru kami. Jadi Pak Komarudin, guru kami, akan naik haji. Oke? Itu dulu. Nanti kita berlanjut ke nomor berikutnya. Baik Sobat Juara, kita lanjutkan. Tadi sudah nomor 6, sekarang kita masuk ke nomor 7. Ya, ini kalimatnya, pertanyaannya adalah kata mana yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf 1. Kalimatnya ini ya, kalimat yang ketiga. Apakah yakni di mana adalah daripada atau terletak? Nah, untuk menentukan kata mana yang tepat, kita coba lihat dari segi struktur. Karena fungsi-fungsi yang akan diduduki oleh kata-kata yang ada dalam pilihan jawaban itu akan bergantung pada struktur kalimatnya. Jadi kita lihat nih, salah satunya, ini dia sebagai subjek. Kemudian ternyata yang bagian titik-titiknya di sini dia adalah predikatnya. Jadi sebenarnya kita dapat satu kesimpulan nih. Jadi bagian kata yang dapat mengisi bagian yang rumpang harus yang bisa menduduki fungsi predikatnya. Nah, yang makam yang terletak di tebing batu di Desa Lemo Toraja, ini dia bisa sebagai objek, bisa sebagai pelengkap. Memang tergantung dari kata apa yang menduduki unsur predikat. Kalau kata kerjanya aktif transitif, maka di sini dia akan menjadi objek. Tetapi kalau dia kata kerja aktif intransitif atau dia kata kerja pasif, nah, kemungkinan di sini adalah dia akan menjadi pelengkap, gitu ya. Tetapi apapun itu, apakah mau objek atau pelengkap, yang jelas kata yang memasuki atau mengisi bagian yang rumpang itu harus bisa menduduki fungsi predikat. Nah, kita perhatikan opsi A sama B udah nggak mungkin jadi jawaban, ya. Yakni sama di mana? Yakni kalau kita gunakan dalam kalimat pasti akan jadi keterangan. Termasuk kata di mana. Ya, keterangan tempat gitu kan ya. Di mana. Jadi ini keterangan. Nggak mungkin jadi jawaban. Kemudian daripada juga sama. Daripada, ini kata depan. Kalau digunakan dalam kalimat, dia pasti jadi keterangan. Nah, ada dua pilihan memang. Antara C sama E. Karena untuk opsi yang E, kata terletak, ini pun kalau digunakan dalam kalimat, dia bisa jadi predikat. Tetapi kalau kita masukkan kata ini ke sini, kayaknya nggak enak ya. Struktur kalimatnya menjadi tidak padu. Kita coba baca. Salah satunya terletak makam. Nah, nggak enak kan ya? Salah satunya terletak makam. Ini nggak padu. Maka yang tepat hanya tinggal satu, yang tersisa adalah opsi yang C. Kata adalah. Ini kata kerja nih. Kalau kita masukin, kalimatnya jadi padu. Enak dibacanya. Informasinya jadi utuh. Salah satunya adalah makam yang terletak di tebing batu. Itu kayak gitu. Didapat ya, jawabannya adalah yang C. Jadi coba lihat dulu strukturnya untuk menentukan kata mana yang cocok. Oke, lanjut ke nomor 8. Pertanyaannya, penggunaan kata yang salah dalam paragraf kedua. Ini paragraf yang kedua, sudah kakak crop. Kita lihat kata apa yang salah. Ya, ada di kalimat ke-7. Kita perhatikan struktur kalimatnya. Makam bangsawan ini adalah subjeknya, kemudian juga dipasang, dia adalah predikatnya. Kemudian dengan adanya patung tahu-tahu di depan makam, ini adalah keterangannya, gitu ya. Nah, apa yang salah dari kalimat ke-7 ini? Yaitu kata dipasang. Kenapa dipasang salah? Apa yang salah dengan kata dipasang? Emang nggak boleh dipakai? Boleh, tetapi dalam kalimat ini kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Kata dipasang itu butuh unsur pelengkap. Contoh nih, kalau kita bikin kalimat dengan kata dipasang, ya, iklan itu misalnya dipasang oleh kalian. Ya, dipasangnya dia akan jadi predikat,
gitu ya. Kemudian oleh kaliannya dia akan jadi pelengkap. Itu seperti itu. Di sini kata dipasang butuh pelengkap. Sementara di kalimat 7 tadi dia keterangan. Salah kan? Nggak bisa nih keterangan. Jangan pakai kata dipasang. Terus pakai apa dong? Coba kita ganti dengan kata ditandai. Kita baca kalimatnya ya. Selain itu, makam bangsawan juga ditandai dengan adanya patung tahu-tahu gitu. Enak ya dibacanya ya, informasinya jadi dia utuh gitu. Dapat berarti kata yang salah, yaitu kata dipasang. Perbaikannya ganti kata dipasang menjadi ditandai. Itu aja. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 9. Pertanyaannya mengenai kesalahan penulisan kata dalam teksnya. Kesalahan penulisan kata. Di 4, 5, 6, 7, atau 8, kita perhatikan di kalimat kelima ada kata di sisi. Di sisi, di-nya adalah kata depan. Dan kata depan harus ditulis terpisah, nggak boleh serangkai. Di, ke, dari, dengan, dalam. Tapi yang jadi sering masalah adalah di sama ke ya. Banyak masyarakat kita yang belum bisa membedakan kapan di sebagai kata depan, kapan di sebagai kata imbuhan. Jadi kalau misalnya dicuri, diambil, dilakukan, gitu ya, ditulis, itu kata kerja. Kalau kata kerja dia berarti imbuhan, dia digabung. Tapi kalau dia menunjukkan keterangan tempat seperti di sisi, dia adalah kata depan. Sehingga harus dipisah. Dapat jawabannya gampang tuh. Yang kalimat ke-5. Opsi yang B. Oke, itu nomor 9. Lanjut ke nomor 10. Ilustrasi yang paling tepat melengkapi penjelasan dalam tulisan di atas. Nah, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan ilustrasi, gitu ya. Dalam KBBI, ilustrasi artinya adalah gambar untuk membantu atau memperjelas isi karangan. Jadi si pembaca punya bayangan, si pembaca lebih paham. Bahkan sekalipun dia belum baca nih, dia belum baca teksnya, dia belum baca tulisannya. Dengan adanya ilustrasi tadi, si pembaca punya bayangan tersendiri, gitu ya. Jadi bayangan awal, gitu ya. Itu yang kita sebut dengan namanya ilustrasi. Nah, yang dibahas dalam teksnya, Sobat Juara, adalah tentang makam di tebing batu, ya, budaya di tanah Toraja nih. Makam di tebing batu. Berarti ilustrasi yang tepat apa? Iya, ini dia ya, foto makam tebing batu. Maka jawabannya adalah yang C, gitu ya. Oke, gampang ini ya, ini soal yang cukup mudah. Untuk nomor 10 ini cukup cari ilustrasi yang sesuai dengan teksnya, atau cukup kita cari gagasan utamanya, apa yang dibahas oleh teks tersebut atau paragraf tersebut. Oke, kita lupakan nomor 10, kita masuk ke nomor 11. Ya, ini paragrafnya, pertanyaannya mudah. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada awal kalimat 17. Yang ini ya. Perhatikan, bagian rumpang kalimat 17 ada di posisi mana? Ada di awal. Kemudian juga ada tanda koma. Kira-kira Sobat Juara tahu kata hubung apa yang tepat untuk mengisi bagian rumpang ini? Oke? Ya, di awal kalimat adanya tanda koma. Berarti kita butuh konjungsi antar kalimat. Konjungsi yang berfungsi menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Tuh, seperti itu. Nah, maknanya bagaimana? Ya, sebelum kita masuk ke pilihan jawaban. Ya, di antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, di kalimat ke-16 ke kalimat 17 ada makna penguatan atau penegasan. Coba kita cek. Tak jarang ada kerbau yang harganya mencapai miliaran rupiah, gitu ya. Bla 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 bla. Karena mahalnya biaya upacara Rambu Solo, mahalnya. Kenapa mahal? Karena ada kerbau yang harganya mencapai miliaran rupiah. Penegasan, penguatan. Kata hubung apa yang tepat? Jawabannya bahkan. Ada di opsi yang A. Oke? Gampang ya? Jadi perhatikan dulu nih, ada di mana posisinya. Ya, kemudian lihat maknanya. Makna yang dihasilkan oleh satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kalau dia konjungsi antar kalimat. Kalau dia konjungsi intra kalimat, nanti kita lihat juga hubungan di antara satu klausa dengan klausa yang lain. Ya, di TO 10 nanti muncul lagi. Jadi tetap stay tune di video-video NF gitu ya. Nanti di TO 10 kita akan bahas lagi konjungsi secara lebih lengkapnya. Oke? Jadi kita
cukupkan dulu untuk nomor ini. Jawabannya kita dapat yang A, gitu ya. Kemudian di nomor 12. Nomor 12. Oke, Anda akan menambahkan kalimat berikut pada paragraf terakhir. Ini adalah paragraf terakhir, sudah kakak crop. Ya, selama menunggu proses upacara Rambu Solo dapat terlaksana, jenazah akan disemayamkan di sebuah rumah adat Toraja. Nah, kalau kita mau meletakkan kalimat ini, diletakkan di mana kalimat tersebut? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, kita perhatikan kalimatnya nih. Di kalimat yang akan kita tambahkan, ada keterangan selama menunggu proses upacara Rambu Solo. Kenapa kita harus menunggu sih? Oh, di kalimat 17 perhatikan. Mahalnya biaya upacara Rambu Solo membuat waktunya pun jadi lama. Ya, lamanya waktu yang diperlukan. Saking lamanya gitu ya. Nah, kita bisa menunggu gitu. Berarti karena informasi kalimat ini sama dengan kalimat 17, berarti letak kalimat tersebut yang paling tepat adalah setelah kalimat 17 gitu ya. Setelah kalimat yang ke-17. Jadi informasi ini muncul akibat adanya kepaduan atau kohesi dan koherensi ya, koherensi dengan kalimat 17 karena memang upacara Rambu Solo itu lama sekali prosesnya. Nah, karena lama kita bisa menunggu. Gitu. Gimana cara kita menunggu? Nah, sambil menunggu prosesnya terlaksana, kita bisa menyemayamkan jenazahnya di sebuah rumah adat Toraja yang disebut dengan tongkonan. Oke, jadi jawabannya adalah yang opsi E setelah kalimat ke-17. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Di nomor 13 pertanyaannya adalah 1970 tanda hubung an. Jadi yang ini kita lihat jawabannya adalah yang A, tidak perlu diperbaiki. Kenapa begitu? Kenapa tidak perlu diperbaiki? Ya karena dia sudah tepat. Dari segi puebi atau dari segi ejaan. Ya, kalau kita ketemu ada huruf ya diikat dengan angka, dia tidak boleh. Langsung digabung dia tidak boleh. Jadi membutuhkan tanda hubung. Contohnya seperti ini, seribuan. Ya, 5 lembar uang seribuan. Jadi di antara an dan 1000 menggunakan tanda hubung. Ingat, jangan tanda strip, biasakan yang pendek namanya tanda hubung. Itu seperti itu. 1950-an juga sama begitu ya, antara angka dengan huruf. Jadi menggunakan tanda hubung. 5000-an juga sama. Termasuk kita bilang ke 1, ke 2, ke-nya huruf, satunya angka, ke tanda hubung 1. Itu seperti itu ya, karena huruf dan angka tidak boleh dirangkaikan. Untuk merangkaikannya kita butuh fungsi atau bantuan si tanda hubung. Oke. 14, oke, 2 nomor lagi kita ya. Nah, tadi 1970-an, sekarang masuk ke label release ya, label release. Apakah penulisannya sudah tepat atau salah sehingga perlu diperbaiki? Ya, kalau kita baca kalimatnya, salah satu eksperimennya bernama label release. Kalau nama diri berarti harus ditulis dengan huruf kapital, luar biasa. Jadi pakai huruf kapital, L-nya kapital, R-nya kapital. Perlu miring nggak? Nggak perlu. Kenapa? Nama diri ya, walaupun dia bahasa asing. Jadi kita ketemu bahasa asing, tapi dia berupa nama diri seperti United Nation gitu ya. Atau Microsoft Corporation. Itu semua adalah bahasa asing. Apakah perlu kita miringkan? Karena dia nama diri, tidak perlu. Ya, mungkin sobat juara punya teman yang namanya Abdul. Abdul bahasa Arab. Perlukah kita miringkan? Enggak perlu gitu ya. Jadi Abdul tetap tegak gitu ya, nggak usah dimiring-miringin. Kasihan orang yang dimiring-miringin gitu ya. Jadi oke, selesai. Dapat jawabannya. Yang mana? Oke, yang C. L-nya kapital, R-nya kapital gitu ya. Tulisan nama diawali dengan huruf kapital. Selesai. Di nomor terakhir ya, nomor 15. Kita perhatikan di sini kata ditemukan, apakah dia benar atau salah dan perlu diperbaiki. Kita lihat ya, ditemukan. Oke, konteks makna yang logis yang diinginkan dalam teksnya sebenarnya adalah si Gilbert ini membuat atau menulis esai tentang proses menemukan tanda-tanda kehidupan di Mars, bukan proses ditemukan. Gitu, jadi proses menemukan. Gitu. Jadi artinya kata ditemukan di sini dia salah.
Jadi nggak enak, tentang ditemukan tanda-tanda. Itu jangan pakai kata kerja, pakainya kata benda. Tadi masih ingat Sobat Juara, proses menemukan kita pakai kata apa? Kalau maknanya adalah proses menemukan, penemuan, ya. Kata dasar temu dikasih tadi apa? Imbuhan pean. Proses menemukan. Gitu ya. Jadi dapat nih. Ini salah dan harus diperbaiki menjadi kata penemuan. Sebenarnya ada satu lagi pilihan, cuman memang tidak ada di pilihan jawaban yang lain, ya. Bisa juga kita pakai kata seperti ini. Ditemukannya. Kita baca kalimatnya jadi enak. Gilbert membuat esai panjang tentang ditemukannya tanda-tanda kehidupan di Mars. Ya karena nggak ada katanya jadi dibaca kurang padu. Tentang ditemukan tanda-tanda begitu ya. Bisa ditemukannya tanda-tanda kehidupan di Mars. Ya tapi karena kata tidak ada, jadi kita pilih yang paling mendekati. Konteksnya adalah di sini adalah proses menemukan tanda-tanda kehidupan di Mars. Sehingga perbaikannya adalah opsi yang D, yaitu kata penemuan. Oke, itu saja PBM untuk TO9. Masih banyak TO-TO lainnya di NF. NF selalu luar biasa memberikan kalian tryout gitu ya. Ini baru TO9, masih banyak lagi. Jadi tetap stay tune terus ya di video-video pembahasan tryout NF ya, super intensif gitu ya, untuk SBMPTN 2020. Oke, tetap semangat, tetap sehat gitu ya, jaga jarak, tetap di rumah, ikuti imbauan pemerintah. Sekian dari kakak, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NF juara.